Halo, jumpa lagi dengan saya Ibu Elvira. Di video ini kita akan belajar tentang bilangan berpangkat. Tonton terus video ini sampai selesai dan jangan lupa bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya kalau ada video terbaru maka Andalah yang terlebih dahulu mendapat notifikasi dari saya. Terima kasih. Adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat atau perpangkatan itu sebenarnya adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Contoh, 5 pangkat 3. 5 pangkat 3 ini artinya 5 dikalikan dengan 5 sebanyak 3 kali. 5 dikali 5 dikali 5. 4 pangkat 2 ini artinya 4 dikali 4. Bagaimana dengan bilangan negatif? Misalnya negatif 3 pangkat 4. Ini artinya negatif 3 dikali negatif 3 dikali negatif 3 dikali negatif 3. Jadi negatif 3 dikalikan dengan negatif 3 itu sendiri sebanyak 4 kali. A pangkat 1 ini sama dengan A. A pangkat 2 ini artinya A dikali A. Jadi A dikalikan sebanyak 2 kali. A pangkat 3 ini artinya A dikali A dikali A. Jadi A dikalikan sebanyak 3 kali. Sehingga A pangkat N ini sama dengan A dikali A dikali A sebanyak N kali. A pangkat N ini disebut sebagai bilangan berpangkat sebenarnya. Bilangan berpangkat sebenarnya. A biasanya disebut bilangan pokok atau basis. Sedangkan N ini biasa disebut pangkat atau eksponen. Sifat-sifat bilangan berpangkat. Sifat pertama, sifat pada operasi perkalian. Contoh, 5 pangkat 2 dikalikan 5 pangkat 3. 5 pangkat 2 ini jika kita uraikan 5 dikali 5 dikali 5 pangkat 3. 5 kali 5 dikali 5. Maka 5 pangkat 2 dikalikan 5 pangkat 3 dia menjadi 5 pangkat 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 pangkat 5. Contoh berikut. 2 pangkat 2 dikalikan 2 pangkat 6. 2 pangkat 6. 2 pangkat 2 ini 2 dikali 2. Dikali 2 pangkat 6. 2 kali 2 kali 2 dikali 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka 2 pangkat 2 kali 2 pangkat 6 ini sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2 pangkat 8. Dari kedua contoh ini dapat kita lihat ternyata untuk operasi perkalian maka pangkatnya itu dijumlahkan. Berarti
5 pangkat 2 dikali 5 pangkat 3 ini sama dengan 5 pangkat 2 ditambah 3. Sama dengan 5 pangkat 5. Sama ya. Kemudian yang 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 6 ini sama dengan 2 pangkat 2 ditambah 6 sama dengan 2 pangkat 8. Maka dapat kita rumuskan jika A pangkat M dikali A pangkat N, maka A pangkat M tambah N. Jadi untuk operasi perkalian, maka pangkatnya itu dijumlahkan. Sifat kedua, sifat bilangan berpangkat pada operasi pembagian. Contoh, 5 pangkat 2 dibagi 5 pangkat 1. Atau 5 pangkat 2 dibagi 5 pangkat 1. 5 pangkat 2 itu sendiri adalah 5 dikali 5. Dibagi 5 pangkat 1 itu 5. Maka hasilnya 5 pangkat 1. Contoh kedua, 6 pangkat 4 dibagi 6 pangkat 2. 6 pangkat 4 dibagi 6 pangkat 2. Ini sama dengan 6 dikali 6 dikali 6 dikali 6 dibagi 6 kali 6. Jadi sisanya 6 pangkat 2. Dari kedua contoh ini dapat kita lihat bahwa untuk operasi pembagian, pangkatnya itu dikurangi. 5 pangkat 2 dibagi 5 pangkat 1 ini hasilnya 5 pangkat 1. Atau sama dengan 5 pangkat 2 dikurangi 1. Jadi pangkatnya dikurangi. Sama dengan 5 pangkat 1. Untuk contoh yang kedua juga, 6 pangkat 4 dibagi 6 pangkat 2. Dia akan menjadi 6 pangkat 4 dikurangi 2. Dia akan menjadi 6 pangkat 2. 6 pangkat 2. Sehingga jika A pangkat M dibagi A pangkat N, dia akan menjadi A pangkat M kurang N. Sifat yang ketiga, pemangkatan suatu perpangkatan. Contoh, 4 pangkat 2 pangkat 3. Ini artinya 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 2. 4 pangkat 2 itu sendiri adalah 4 kali 4 dikali 4 pangkat 2, 4 kali 4 dikali lagi 4 pangkat 2, 4 kali 4. Jadi ini, jadi 4 kali 4 dikali 4 kali 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sehingga 4 pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 3, dia akan sama dengan 4 pangkat 6. Contoh yang kedua, 2 pangkat 2 dipangkat 4. Ini artinya 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2 dikali 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 ini sama dengan 2 kali 2
Demikian juga ini 2 pangkat 2. 2 kali 2. 2 kali 2. 2 kali 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sehingga 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi 4, ini menghasilkan 2 pangkat 8. Ini artinya pemangkatan suatu perpangkatan, maka pangkatnya itu dikalikan. Kita lihat di sini 4 pangkat 2, kemudian pangkat 3, dia menjadi 4 pangkat 2 dikali 3, jadi pangkatnya ini dikalikan, dia menghasilkan 4 pangkat 6. Ini ya, sama ya, 4 pangkat 6. Kemudian yang ini 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi 4, dia akan menjadi 2 dipangkat 2 dikali 4. Jadi 2 dikali 4 hasilnya 8. Sehingga jika A, kita akan buat rumusnya, jika A dipangkat M dipangkatkan lagi dengan N, dia akan menjadi A pangkat MN. Jadi ini M dikalikan dengan N. Sifat yang keempat, yaitu bilangan berpangkat 0. Contoh, 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 4. Ini sama dengan 2 pangkat 4 dikurangi 4. Sama dengan 2 pangkat 0. Jadi ini kita sudah pelajari sebelumnya, yaitu pada sifat kedua tentang pembagian. Kalau pada pembagian bilangan berpangkat, maka pangkatnya dikurangi. Jadi 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 4, hasilnya 2 pangkat 0. 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 4, ini sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Dibagi sama juga 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2. Jadi ini 16 dibagi 16, hasilnya 1. Sehingga dapat dikatakan bahwa 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 4 sama dengan 2 pangkat 0. 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 4 sama dengan 1. Sehingga dapat dikatakan bahwa 2 pangkat 0 sama dengan 1. Jadi untuk sembarang bilangan bulat A, jika kita akan buat rumusnya, sembarang bilangan bulat A dipangkatkan dengan 0, hasilnya 1. Dengan catatan bahwa A tidak sama dengan 0. Nah, itulah adik-adik pelajaran kita pada saat ini. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran ini. Dan kalau ada pertanyaan, silahkan tanya di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya dengan latihan soal yang berbeda pula.